Terus orang mati ini bisa memandang ke Firdaus. Nah nanti Bang, kalau RT 6 ini kita peringatin, mereka tidak percaya kepada Yesus, nanti kita ledekin orang itu. Kau dulu nonton live-nya si istri Mas Bejo, disuruh kau percaya Yesus, nggak mau, tapi betul. Orang yang tidak percaya, ya, yang di luar dari Kristen, juga nanti dibangkitkan. Setelah yang dibangkitkan adalah orang itu. Dibangkitkan untuk disiksa siang dan malam berikut, karena dibangkitkan, berarti ada badannya. Berikut dengan badannya. Itulah neraka yang membinasakan mereka yang tiada henti. Yang belum bangkit itu kan udah kerasa, itu sama kayak orang kaya ini. Nah, itu udah menderita, itu udah nangis dan udah nengok Lazarus itu sama Bapak Abraham, si penipu itu. Semua si pendusta-pendusta itu yang tidak percaya kepada Kristus. Itu mereka semua sudah menderita itu. Ketika mati udah seperti itu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi kali ini akan membahas mengenai bagaimana sih keadaan di dunia orang mati, atau kita sebut dengan Tartarus. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Halo Kak Agatha. Halo. Iya, mau tanya Kak Agatha. Silakan. Untuk keadaan manusia di Seoul itu bagaimana ya kondisinya ya? Keadaan manusia di Seoul. Apa tuh Seoul? Seoul tempat orang mati Kak Agatha. Dunia orang mati. Oh, Iya. Maksudnya Tartarus. Iya, betul. Oke. Keadaannya mau tahu kayak gimana? Udah Bang, langsung hari ini kita kumpul. Lu mau tahu keadaan orang mati? Oke. Itu kan ada di Lukas 16 Bang. Nggak usah dicobain sih Bang, sebenarnya udah ada kan. Yang barengan sama Lazarus tuh kan ada orang kaya. Nah, ada Alkitab? Ada cuma di atas. Nggak ada niat diturunin kitabnya, kitab sucinya. Apa Abang diangkat ke atas biar ngambil kitab sucinya kayak yang tadi. Nanya kitab suci ribet banget ya. Bentar. Iya, di kamar atas. Nih saya baca nih ya ayat 16. Jadi keadaan di dunia orang mati itu seperti ini. Wah, jelas banget ini Bang. Kan tahu kan yang orang kaya yang barengan meninggoy sama Abang nih Islam atau Kristen? Kristen. Nah, pasti tahu dong ya, Lukas 16. Ini ada datanya ya, kita baca. Apa sih yang terjadi kepada orang yang di Tartarus nih? Ya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa. Ini saya mulai dari ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Itu orang Kristen, orang percaya. Ini di Firdaus, ya kan? Firdaus itu pangkuan Abraham. Sedangkan nih ya, sementara ia menderita sengsara, kemudian orang kaya juga mati lalu dikubur. Nah ini. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, nih berarti di Seoul ya, atau Tartarus. Ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku." Berarti di dunia orang mati itu haus, sengsara gitu ya. Tadi di atas dikatakan sengsara. Sebab aku sangat menderita dalam nyala api. Tuh. Berarti Tartarus itu adalah nyala api. Itu. Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus menerima yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak
tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Seol atau Tartarus itu adalah api yang menyala-nyala, tempat penderitaan, tempat di mana manusia itu mengalami siksaan, ya, dia kehausan. Itulah dunia orang mati. Terus orang mati ini bisa memandang ke Firdaus. Nah nanti Bang, kalau RT 6 ini kita peringatin, mereka tidak percaya kepada Yesus, nanti kita ledekin orang itu. Kau dulu nonton live-nya si istri Mas Bejo, disuruh kau percaya Yesus, nggak mau. Tapi betul. Ini kata Bapak Abraham, ya, keren banget ya. Mereka kan punya Musa dan para nabi, nggak disebut di sini nabi terakhir Musa dan para nabi yang lainnya. Nah, mereka diperingatkan oleh itu. Terus kan si orang kaya yang masuk neraka ini, masuk Tartarus ini, berkata, seandainya ada seorang yang memperingati mereka, pasti mereka bertobat. Ini benar-benar nyata. Sekalipun ada orang yang bangkit dari kubur, mereka tidak akan bisa diyakini. Kan ini nih, RT 6 ini. Yesus itu udah bangkit dari kubur toh, benar nggak? Iya. Tapi mereka nggak bisa diyakini. Kenapa? Karena memang ini mereka pengikut iblis. Mereka tidak akan bisa ditobatkan dengan Musa dan nabi-nabi yang bersamaan dengan Musa. Nah itu. Jadi di situ adalah alam penderitaan. Sebelum kita nanti, ini kan Tartarus ini atau Seol ini kan belum neraka ya. Itu baru beranda dari neraka. Tapi sudah menderita, sudah mendapatkan penderitaan sebagian. Nanti Bang, ketika Yesus datang membangkitkan semua orang, mereka ini kan jiwanya ya yang sakit ya. Ini masih jiwanya aja yang sakit. Mereka menderita. Nanti ketika Yesus datang, semua akan dibangkitkan. Yang pertama sekali dibangkitkan ini ada di 2 Tesalonika 2 ayat 17-18 ya. Yang pertama kali dibangkitkan adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus atau orang hidup, untuk diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, mendapatkan kemuliaan dan hidup kekal. Orang yang tidak percaya ya, yang di luar dari Kristen juga nanti dibangkitkan. Setelah yang dibangkitkan adalah orang itu dibangkitkan untuk disiksa siang dan malam berikut, karena dibangkitkan berarti ada badannya, berikut dengan badannya. Itulah neraka yang membinasakan mereka yang tiada henti. Gitu. Jadi sekarang belum ada neraka, namun berandanya dari neraka. Itulah yang dimaksud dengan Seol atau Tartarus. Kalau sorga nanti menyatunya kita dengan Allah. Firdaus itu adalah alam penantian. Filipi 3 ayat 20. Gitu Bang. Berarti sama Hades sama ya? Apa? Seol sama Hades sama ya? Gini, Seol itu adalah dunia orang mati. Hades untuk orang mati yang tidak percaya. Firdaus itu untuk orang yang percaya kepada Yesus. Sama-sama alam penantian. Tapi itu menanti untuk dibinasakan secara total. Firdaus itu untuk menantikan untuk dibangkitkan dan dimuliakan dalam surga. Gitu. Jadi Seol itu sama-sama dunia orang mati. Ada dunia orang mati yang di bawah, ada dunia orang mati yang di atas. Itu tadi berdasarkan Lukas 16 tadi. Dari ayat 22 sampai berapa ini tadi aku baca? Sampai 31. Itu Bang. Kenapa Abang mau nyobain?
Tapi sebenarnya udah banyak orang yang nyobain ya. Penasaran yang belum aja dengan yang belum ini. bangkit itu kan udah kerasa itu sama kayak orang kaya ini. Nah, itu udah menderita, itu udah nangis dan udah nengok Lazarus itu sama Bapak Abraham, si penipu itu, semua si pendusta-pendusta itu yang tidak percaya kepada Kristus. Itu mereka semua sudah menderita itu. Ketika mati udah seperti itu. Oke. Apa aja kegiatan di Firdaus, Bun? Menanti. Kan dikatakan tadi, menantikan. Filipi 3 ayat 20. Saya bacain ya ayatnya. Nah, untuk tadi yang bilang, sok tahu. Enggak, gua ada dalilnya. Ya, Filipi. Catat ya, Bang. Nah, teman-teman yang di bawah juga boleh catat itu. Nih padahal udah sering banget aku iniin. Bun, Filipi itu PL atau PB, Bun? Capek deh. Nih ya, Bang. Nih, ayat 20. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Jadi kita semua orang Kristen adalah kewargaan sorga. Kita menanti di pangkuan Bapak Abraham atau Firdaus itu. Tahu dari mana pangkuan Abraham itu sama dengan Firdaus? Ingat orang yang di sebelah kanan Yesus, Bang? Yesus bilang apa? Sesungguhnya hari ini engkau juga akan bersama-sama aku ke Firdaus. Itu alam penantian itu. Dan di Lukas 16 dikatakan bahwa Lazarus setelah setelah mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Maka Firdaus itu adalah pangkuan Bapak Abraham. Karena kita semua ini adalah cucu-cucu dari Abraham. Karena Kristus. Dalilnya ada di Galatia 3 ayat 28. Gitu. Ada lagi, Bang? Itu aja sih. Ya, Tuhan berkati. Oke, masih salam. Shalom. Nih, jadi kalau mau tahu dunia orang mati itu seperti apa, ya ini ada dasarnya di Alkitab. Jangan dieksegesi aneh-aneh. Ini pintu nomor berapa? Nggak ada kayak gitu. Semua tempat itu hanya satu, Firdaus dan Tartarus gitu. Jadi nggak ada itu. Yang tadi nanya Tesalonika berapa, Bun? 1 Tesalonika 4 ayat mana dia? Aduh. Mana dia? 2. Oh, ini 2 Tesalonika. Ini Filipi. Saya mau nyari Tesalonika. 1 Tesalonika. Mana ya? Kok Timotius sih? 1, 2. Tunggu ya. 1 Tesalonika 4 ayat dari ayat 13 sampai ke 17. Ini aku baca ya. Mataku agak ragu. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Nah ini ya. Ini korelasinya ke sini. Ada ayat paralel dengan yang tadi. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Berarti kita semua dikumpulkan dengan semua orang yang meninggal, termasuk Bapak Abraham. Kita juga nanti ketemu dengan Adam dan Hawa, ya, di Firdaus tadi, gitu kan? Sebab pada waktu aba-aba diberikan, waktu pemimpin malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini tadi yang saya jelasin. Jadi duluan orang-orang yang di dalam Kristus yang dibangkitkan. Nah, sesudah itu kita yang hidup,
yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Gitu ya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.